Siap bersama habaib, siap dukung Mbak Alwi, siap sikat bekal-bekal nasab. Takbir. Kebenaran adalah kemerdekaan. Insya Allah kita pasti akan merdeka dari penjajahan Bani Ba'alwi. Setelah terbongkarnya nasab palsu kaum Ba'alawi atau Habib-Habib Yaman sebagai keturunan Rasulullah, kini terbongkar pula kejahatan yang telah mereka lakukan pada kaum pribumi. Jejak digital kejahatan yang mereka lakukan masih bisa kita lihat di video yang tersebar luas di dunia maya. Dan karena itu, pribumi Nusantara kini berani melawan kezaliman yang selama ini mereka lakukan. A few moments later. Kita paham hakikat beragama, tentu tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Sang Pencipta. Akan tetapi kadang kebanyakan dari kita terlalu bodoh, Mas Wahyu, mengikuti bumbu-bumbu di dalam agama itu sendiri, Mas Wahyu. Satu contoh, terlalu percaya dengan pemuka agama kita, ya. Mungkin kalau mempercayai apa yang dikatakan yang sesuai dengan yang diajarkan di dalam agama ini mungkin sah-sah saja, ya. Akan tetapi kalau sudah tidak wajar, ya, karena banyak sekali terjadi sekarang, ya, seperti fenomena Habib, di mana seorang Habib ini yang menjual bekas makanannya, yaitu bolu yang sudah digigit. Itu katanya berkah, ya, kalau kita bisa menebusnya itu, ya. Tentu ini nggak masuk akal sudah, Mas Wahyu, ya. Di luar ajaran daripada agama itu, ya. Banyak hal juga, ya, seperti air celupan Habib, kemudian makam palsu, Mas Wahyu. Tidak hanya ke Habib saja, Mas Wahyu, ya. Ini kan dikenal istilah yang ngalap berkah, ya. Ke kiai juga, ya. Dari cara kita menghormati, salaman, sampai nunduk-nunduk, sampai bersimpuh gitu, Mas. Untuk mungkin kalau ingin berhadapan dengan kiai harus sujud gitu, ya. Mungkin, ya, seperti melebihi hormat kita kepada orang tua kita sendiri, Mas. Ini kan sudah salah kaprah, ya, Mas, ya. Kalau kita simpulkan dari awal, kita itu terlalu buta, Mas Wahyu. Terlalu percaya dengan pemuka agama kita, ya. Apalagi khususnya yang berwajah Arab, Mas Wahyu. Ini katanya keturunan langsung daripada Nabi. Kita harus menghormati, harus memuliakannya, Mas Wahyu. Nah, ini kita harus bagaimana, Mas, menyikapi fenomena yang seperti ini, Mas, yang sudah nggak wajar menurut saya, Mas. Memang banyak, ya, fenomena tentang oknum, ya, kita sebutnya oknum Habib. Karena tentunya kita bicara apapun lah, dia dari bangsa mana, keturunan apa, keturunan siapa, dan lain sebagainya. Kita coba tanggalkan itu semua, bahwa kembali lagi semua adalah sama-sama manusia. Ya, kalau sama-sama manusia tentu ada baik, ada yang buruk, karena itu penilaian kita sebagai manusia. Nah, kalau kemudian dikatakan apakah semua Habib itu pasti nggak benar atau pasti nggak baik, tentu jawabannya belum tentu. Kembali ke pribadi masing-masing. Karena bicara tentang Habib ini kan kita bicara tentang bajunya. Nah, kemudian kita bicara mungkin tidak hanya tentang Habib saja, Mas. Ya, kalau Habib bisa dikatakan ada yang baik, ada yang buruk, tidak semua lah, intinya begitu. Mau tentang hal apapun. Kemudian kita bicara tentang kita sendiri sajalah. Ya, ada banyak orang yang katanya paham tentang spiritual, ada banyak orang yang katanya, oh ini aliran kejawen, oh ini dari agama Kristen, ini dari agama Hindu, ini dari kepercayaan A, B, C, D, E, dan lain sebagainya. Tentu tidak semuanya juga pasti baik, pasti benar, kan, Mas? Betul. Ya. Ya. Makanya ini disebut oknum, ya. Ada banyak orang yang menyalahgunakan itu semua. Untuk apa? Untuk kepentingan tentunya. Entah itu kepentingan pribadikah, kepentingan kelompok, golongan, atau kepentingan daripada sebuah bangsa atau negara. Kita tidak bisa lepas dari itu kepentingan. Nah, di sini tentu kita yang harus pandai, harus jeli, harus waspada, harus hati-hati.
supaya kita bisa mana ini yang memang layak untuk kita terima, ibaratnya makanan mana yang layak untuk kita konsumsi, yang bisa membuat tubuh kita ini sehat. Nah, dan mana kira-kira makanan ini yang nanti justru akan menjadi racun. Nah, bicara tentang pengetahuan, bicara tentang pengertian, bicara tentang sebuah ilmu, mau itu apapun, mau dibungkus itu urusan agama lah, mau itu dibungkus urusan tentang aliran kepercayaan, tentang tradisi, tentang budaya, tentu semua kita yang bisa memfilter itu. Jangan serta-merta kemudian kalau katanya baik, oh pasti semua baik. Belum tentu. Nah, disinilah menurut hemat kita yang kadang bangsa kita, ya, orang Indonesia ini, kalau sudah dikemas bagus gitu, seolah-olah pasti isinya bagus gitu. Dia nggak sadar bahwa kadang-kadang demi memperebutkan sesuatu yang dibungkus yang kelihatan indah, kelihatan bagus ini tadi, kita diadu domba. Untuk kita saling menyakiti, bahkan saling membunuh, bahkan dengan saudara kita sendiri. Hanya karena apa? Hanya karena produk ini tadi. Nah, sama halnya dengan apa yang dikatakan Mas Yahya tadi. Tentang fenomena-fenomena itu tadi. Banyak. Ya, bahkan tentang fenomena, mohon maaf ini, kita bicara Puncak Bogor saja. Ya, kalau kita bicara keturunan Arab, ya, hampir di sana mendominasi. Ya, yang katanya tapi ini ya dari sumber berita ada bisnis, disebutnya bisnis haram lah. Bisnis prostitusi atau apa dan lain sebagainya, karena ada yang mengatakan dari salah satu berita ini milik daripada Habib oknum, ya, milik daripada oknum Habib dan lain sebagainya. Ada fenomena tentang makam palsu. Ini banyak sekali di pemberitaan dan itu real, ya, bahkan sudah dibongkar dan lain sebagainya. Ada fenomena tentang apa tadi istilahnya, ngalap berkah. Betul. Ya, sampai kue atau bolu habis dimakan itu dilelang, dijual. Ya. Air dicelup dan lain sebagainya, macam-macam lah, ya. Intinya gini, itu kembali kepada pribadi masing-masing. Seharusnya dari situ kita bisa melihat kualitas setiap pribadi. Jangan hanya atas dasar, oh ini Habib, ini keturunannya, oh ini kiai, oh ini dukun, ini paranormal, ini ahli spiritual, semua sama, tergantung manusianya. Ya, ya sama halnya dengan kita bicara, oh mau dari polisi, mau dari tentara misalkan. Ya kalau oknum-oknum yang melakukan kejahatan ini tadi memang dasar pribadinya memang tidak benar, ya tentu bisa. Bahkan orang yang katanya pemuka agama sekalipun, yang katanya sudah ahli agama, bahkan mungkin kalau ketemu kita akan cium tangan sampai bolak-balik, sampai delosor, sampai nyungsep, ya, melecehkan juga banyak. Ini nyata, ya. Sekali lagi kita tidak membenci agamanya, tidak. Kita membenci kesadaran orang-orang ini tadi. Kita membenci kewarasan yang tidak waras, kesadaran yang nggak sadar dari setiap oknum atau pribadi-pribadi yang melakukan hal tersebut. Nah, ini yang kadang jujur saja ini membuat kita ini kadang apa ya, ternyuh kita sebagai bangsa ini, ya. Kita sebagai orang kecil ini gimana ya, kadang kita menilai saudara kita sendiri itu mungkin bukan ingin mempelajari lebih dalam tentang agama, tentang konsep ketuhanan, tapi lebih ke mabuk agama. Mabuk agama. Mabuk agama. Ini bukan hanya tentang agama, tentang budaya, tentang tradisi apapun. Kalau kita melakukan itu, menjalankan itu berlebihan, dan kita nggak memfilter apakah itu baik, baik bukan hanya untuk kita loh, baik untuk semua. Ya, apakah itu benar? Benar juga untuk semua. Suatu contoh, demi melestarikan tradisi misalkan, terus kemudian jalan sampai ditutup total, padahal itu jalan buntu misalkan. Tanpa kita memikirkan bagaimana dengan saudara kita yang lainnya yang sakit.
Apakah semua juga pasti suka? Belum tentu. Nah, di sini kita dituntut untuk sadar, untuk waras, supaya bisa saling menghargai itu tadi, saling memahami satu dengan yang lain. Bahwa jangan demi kesenangan kelompok kita, kemudian kita sampai tidak memperdulikan keselamatan orang lain. Misalkan ada yang sakit parah, harus ke rumah sakit. Karena kondisi setiap orang kita tidak tahu, betul enggak? Oh, pengajian juga sama, mungkin niat dan tujuannya adalah untuk hal yang baik, tapi ketika itu tidak didasari dengan kesadaran kewarasan yang tinggi, ya bisa jadi dampaknya juga tidak baik. Karena apa? Bisa jadi baik untuk kelompok tersebut, tapi untuk warga masyarakat sekitar belum tentu. Gitu. Ya, nah inilah yang kadang membuat kita jujur saja, ya pengen tertawa, di satu sisi kita sedih, di satu sisi kita juga jengkel gitu, ketika segala sesuatu hal seperti ini seolah-olah dipaksakan. Jadi tanpa kita sadari, kita ini dijajah dan kita terjajah begitu, oleh tradisi, oleh budaya-budaya, bahkan budaya yang bisa dikatakan budaya dari luar, yang nggak sejalan dengan budaya yang ada di Nusantara. Nusantara itu bukan miliknya orang Jawa, Nusantara itu milik semua orang Indonesia ini loh. Jadi budaya daripada orang Indonesia sendiri sudah ada. Nah, kenapa kita juga nggak mau untuk melestarikan itu? Budaya tentang bagaimana kita bisa menjaga etika, sopan santun, toleransi. Toleransi dalam segala hal, termasuk toleransi beragama. Ya, bisa saling menghormati, saling menghargai. Bagaimana ketika dulu ya, anak muda itu kalau jalan lihat orang tua itu selalu menunduk dengan mengucapkan nun sewu, ya, kalau pakai bahasa Indonesia mungkin permisi dan lain sebagainya. Selalu itu terjaga dan itu adalah ajaran dari para leluhur kita. Tetapi orang-orang sekarang ini karena sudah mabuk agama, seolah-olah leluhur itu selalu dikategorikan dengan makhluk halus. Betul sekali. Ya, kalau kita nyebut leluhur itu katanya berhubungan dengan roh begitu. Padahal leluhur itu sejatinya ya tentang manusia. Orang-orang di zaman dahulu sebelum kita, mbah kita itu juga leluhur. Para pejuang, para pendahulu itu juga disebutnya leluhur kita. Nah, inilah kadang itu pemahaman-pemahaman yang sempit begitu, karena memang nggak mau diperluas pemahamannya. Ya. Sehingga kalau sudah bicara tentang, mohon maaf, bicara tentang agama, seolah-olah sudahlah pasti semuanya baik gitu, sudahlah pasti semuanya benar. Bicara tentang Habib begitu, ya pasti semua Habib benar, padahal belum tentu. Banyak oknum Habib yang bajingan, banyak oknum Habib yang mungkin lebih daripada hewan juga banyak. Ya. Jangan terus kemudian selalu dikait-kaitkan, oh Habib itu keturunan Nabi. Mau keturunan Nabi, keturunan apapun, ya kita ini semua malah keturunan dari Tuhan begitu katanya, ya. Nah kita ini kan ciptaan Tuhan. Ya sama ya. Secara sederhana berarti kita ini keturunan Tuhan, begitulah, ya kan? Terus apa bedanya kalau kita sebagai makhluk yang bertuhan, tapi kita nggak menunjukkan sikap ketuhanan itu, sikap di mana kita nggak ada beda, kita ini semua sama. Banyak Habib yang nggak benar, ya oknumnya nggak benar, termasuk yaitu tadi bisnis kepentingan tentang makam palsu lah, tentang macam-macam, sampai kita ini seolah-olah harus menghargai, menghormati yang berlebihan, bahkan hormat kepada orang tua kita kadang kita lupa, ya kadang bisa dikatakan kita kesampingkan. Tapi kalau sudah ke kiai, ke habib, ke pemuka agama, baik yang agama apapun, ya kita tidak bicara tentang spesifik, oh agama Islam, enggak. Semua agama saya rasa kembali kepada pribadi masing-masing, karena itu tentang manusia, artinya sama-sama punya potensi untuk melakukan hal baik dan sama-sama punya potensi untuk melakukan hal yang enggak baik, Mas ya. Ya, bukankah kalau kita fokus untuk beragama atau bertuhan ya Mas ya, untuk apa kita memikirkan dunia luar ya, seperti kita harus memuliakan guru kita terlalu berlebihan? Bukankah urusan kita adalah dengan sesama ya, kita bisa memanusiakan manusia, kemudian bisa saling toleransi dengan perbedaan yang ada sekarang, dan urusan kita dengan Tuhan ya, itu bukankah urusan kita masing-masing?
Lalu kenapa kita terlalu bodoh ya, sehingga kita nggak bisa berpikir secara jernih, kita mudah dimanfaatkan ya, Mas Wahyu. Apakah apa ya, mungkin ya gimana ya, kok saya bingung ya, itu Mas tadi Wahyu. Mas, kita itu mabuk. Mabuk ya, benar ya. Kita itu sudah dijajah dan kita sudah terjajah, sehingga kita itu mengeluh-elukan produk asing, tapi kita tidak mau mempelajari produk yang ada di negeri kita sendiri. Produk tentang apa? Produk tentang kesadaran. Ya, bagaimana kita bisa hidup berdampingan satu dengan yang lain. Di Indonesia ini, Nusantara ini, Gemah Ripah Loh Jinawi. Ya, bagaimana kita bisa menerapkan hidup ini yang sungguh luar biasa, manakala kita bisa menjalankan kesadaran yang dalam di dalam diri kita. Toleransi, saling tolong menolong, gotong royong, saling menghargai, saling menghormati, saling mengasihi, menyayangi satu dengan yang lain. Ini tidak ada. Ya, hilang sekarang. Selalu yang disibukkan di antara kita ini adalah mengejar tentang bagaimana nanti kita hidup di akhirat. Ya, sehingga berebut tadi ya. Berebut tentang surga, berebut tentang neraka. Harus lewat kiai ini, harus lewat habib ini, harus lewat nabi ini, dan lain sebagainya. Harus melalui agama ini. Mohon maaf. Apa guna itu semua kalau ternyata ketika masih hidup di dunia, kita nggak bisa rukun satu dengan yang lain. Kita nggak bisa saling mengasihi, saling menyayangi satu dengan yang lain. Apakah itu adalah wujud daripada kita sebagai manusia yang sudah bertuhan? Tidak sama sekali. Ya, itulah. Sering saya katakan bahwa seluruh unsur kehidupan yang ada di jagat raya ini adalah milik daripada sumber kehidupan. Siapa itu? Ya, yang kita yakini dan kita imani sebagai Tuhan. Jadi seluruh yang ada di alam semesta ini, yang ada di jagat raya ini, bukan hanya manusia, tumbuhan, binatang, semuanya. Berarti wajib dong. Kalau kita bertuhan, ya kita menjaga semua yang sudah diciptakan Tuhan ini. Betul nggak? Wajib kita merawat. Wajib kita mengasihi dan menyayangi semuanya. Tapi kenapa justru, ini kalau katanya, agama itu sebagai cahaya, agama itu sebagai rahmat, ya, tentang kedamaian, tentang kasih sayang, tentang semuanya, tentang hal-hal yang positif. Tapi kenapa semakin ke sini, semakin banyak orang-orang yang katanya, sekali lagi, yang katanya beragama, katanya paham agama, katanya ahli agama. Kenapa kok toleransi di negeri kita kok semakin menurun? Kenapa kok kerukunan semakin menurun? Justru terpecah belah. Justru saling bermusuhan, saling klaim satu dengan yang lainnya. Ada apa ini? Kan begitu. Nah, ini harusnya kita segera sadar, segera waras, supaya kita tidak terjebak di sana. Terjebak di dalam kepentingan-kepentingan itu tadi.